Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Insinyur Nurul Hidayati MSI selaku dosen mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman ahli jenjang gizi angkatan tahun 2019 ke Surabaya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jenis dan pemilik usaha sebagai tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelum kita mempresentasikan tugas kita, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Sri Wahyu Prabawaning Tias. Yang kedua, Dea Narulita Putri. Yang ketiga, M. Ardia Dwi Oktavian. 4. Yesi Agustiana Salamia. 5. Linda Arista Pratama. 6. Intan Dwi Novitasari. 7. Anggun Etika Sari. 8. Alfia Firdausi Nuzula. 9. Nur Solehatul Isnaini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jenis dan kepemilikan usaha. Selamat menikmati. Jenis dan pemilik usaha. Tujuan mempelajari jenis-jenis bisnis. Identifikasi 4 jenis bisnis utama. Mengetahui jenis bisnis yang menjadi tren dalam 10 tahun terakhir. Memprediksi jenis bisnis yang bisa berkembang pesat. Tujuan mempelajari kepemilikan usaha. Mengetahui tanggung jawab serta kewajiban berdasar kepemilikan usaha. Memahami kemitraan atau kerjasama dalam kepemilikan usaha serta jenis-jenisnya beserta kekurangan dan kelebihannya. Memahami sistem operasi. Jenis-jenis bisnis. Pertama, bisnis manufaktur atau pabrikan. Mengubah bahan menjadi barang yang cocok untuk digunakan, kemudian menjual barang tersebut ke orang lain. Kedua, bisnis grosir. Membeli barang dalam jumlah besar, biasanya dari pabrik dan dijual kembali dalam jumlah kecil ke pengecer. Ketiga, bisnis retail atau pengecer. Membeli barang seringkali dari grosir dan menjualnya kembali ke konsumen yang merupakan pembeli terakhir. Keempat, bisnis layanan. Bisnis jasa menyediakan layanan kepada pelanggan dengan dikenakan biaya. Selain keempat bisnis yang telah dijelaskan, ada jenis bisnis khusus yaitu bisnis pertanian dan pertambangan. Pertanian adalah kombinasi antara manufaktur dan retail ketika buah-buahan atau sayuran dijual ke konsumen. Manufaktur artinya ketika produk pertanian tersebut dijual kepada produsen atau industri untuk diubah menjadi makanan olahan. Sedangkan retail ketika produk pertanian tersebut langsung dijual kepada pembeli akhir. Tambangan. Bisnis pertambangan biasanya sering disebut sebagai bisnis ekstraksi. Artinya, pertambangan mengambil sumber daya alam dari lingkungan dan mengubahnya menjadi bentuk yang siap digunakan untuk dijual kepada produsen. Jadi tidak dijual dalam bentuk asli yang diambil dari alam. Contohnya bisnis ini adalah penambangan tembaga, pengobaran minyak dan garam laut. Jadi di bisnis pertambangan ini sumber daya alam melalui beberapa proses pengolahan sehingga siap digunakan ketika dijual kepada produsen. Bisnis masa depan. Sistem Klasifikasi Industri Amerika Utara atau NAICS memberikan kode numerik untuk setiap industri di Amerika Utara berdasarkan pada fungsi bisnis utamanya. Kode NAICS berguna untuk mengklarifikasikan jenis bisnis tertentu. Jenis bisnis yang berkembang pesat di AS. 1. Jasa konsultasi manajemen ilmiah dan teknis. 2. Layanan industri dan keluarga.
3. Layanan perawatan kesehatan di rumah. 4. Investasi keuangan dan layanan terkait. 5. Layanan pendukung fasilitas. 6. Fasilitas perawatan pemahaman. 7. Artis, penulis, dan penampil independen. 8. Desain sistem komputer dan layanan terkait. 9. Museum, situs bersejarah dan institusi serupa. 9. Layanan penitipan anak. Selanjutnya, jenis usaha yang diprediksi mendominasi di AS. 1. Usaha di bidang periklanan dan penerbitan. 2. Usaha bisnis e-commerce. 3. Usaha bisnis properti. 4. Usaha bisnis kuliner. Dan kelima, usaha bisnis fashion. Jenis kepemilikan bisnis dibagi menjadi 5, yaitu tunggal, kemitraan, korporasi, perusahaan perseorangan terbatas, dan perusahaan nirlaba. Untuk korporasi dibagi menjadi 3, yaitu korporasi berpengaruh pada nilai saham, korporasi restrukturisasi, dan korporasi nirlaba. Kewajiban pemilik usaha dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban tak terbatas dan tanggung jawab terbatas. Kewajiban tak terbatas adalah pemilik usaha dapat dipaksakan secara hukum menggunakan uang pribadi dan harta benda untuk membayar hutang usaha. Sedangkan tanggung jawab terbatas, pemilik usaha tidak bisa dipaksakan secara hukum menggunakan uang pribadi dan harta benda untuk membayar hutang usaha. Hutang yang dimaksud di sini adalah hutang yang mencakup pinjaman yang harus dilunasi, uang yang terutang ke usaha lain, dan penilaian yang dihasilkan dari tuntutan hukum terhadap usaha. Tingkat kewajiban bagi pemilik usaha tergantung pada jenis struktur kepemilikan yang digunakan oleh usaha. Kepemilikan tunggal. Kepemilikan perseorangan adalah jenis kepemilikan usaha yang ditetapkan secara hukum, di mana seorang individu memiliki usaha, mengumpulkan semua keuntungan darinya, dan memiliki kewajiban tak terbatas untuk untungnya. Adapun keuntungan dan kekurangannya adalah untuk segi keuntungan: 1. Pendapatan dan biaya bisnis dilaporkan pada pengambilan pajak penghasilan pribadi. 2. Lebih sedikit dokumen dan akuntansi pajak lebih mudah untuk pemilikan tunggal. 3. Sebagai pengambil urusan tunggal dengan kontrol penuh atas manajemen bisnis. Dari segi kerugian: 1. Pemilik tunggal sering merasa kesulitan untuk meminjam uang atau menarik investor. 2. Jika pengambilan keputusan buruk, bisnis bisa gagal. 3. Memberi pinjaman dan investor dengan mengambil risiko. 4. Kurangnya akses ke kas luar. 5. Kesulitan untuk memperluas bisnis. Sedangkan cara mengatur kepemilikan tunggal adalah peraturan pajak federal negara berbagian dengan lokal untuk pertimbangan ketika membuat pemilikan perseorangan. Sebagai besar, komunitas memerlukan izin usaha. Selain itu, biasanya adalah pesan seperti berikut: 1. Memberi nama bisnis. 2. Nomor pokok wajib pajak. Kemitraan atau kerjasama, jenis organisasi bisnis yang ditetapkan secara hukum, di mana setidaknya berbagi manajemen, laba, dan kewajiban. Di sebuah mitra umum memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Adapun keuntungan dan kekurangannya adalah: untuk segi keuntungannya, 1. Dibutuhkan setidaknya 2 orang untuk dukungan keuangan. 2. Mudah mendapat pinjaman atau menarik investor. Dari segi kerugiannya: 1. Keuntungan dibagi antara mitra. 2. Masing-masing mitra bertanggung jawab terkait bisnis bersama. 3. Terjadi kesulitan untuk menyepakati perihal bisnis. Perjanjian kemitraan, dokumen hukum yang secara jelas mendefinisikan bagaimana pekerjaan, tanggung jawab, penghargaan, dan kewajiban kemitraan
akan dibagi oleh para mitra. Ini juga menentukan apa yang akan terjadi jika seorang mitra meninggal atau memutus untuk meninggalkan bisnis. Perusahaan. Sebuah perusahaan adalah jenis kepemilikan bisnis secara sah di mana bisnis itu sendiri dianggap sebagai jenis orang. Sering disebut sebagai entitas. Di bawah hukum dan kewajiban terbatas diberikan kepada pemilik bisnis. Pemilik perusahaan disebut miliknya pemegang saham. Saham ada 3, yaitu 1. Saham. Unit kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dijual perusahaan untuk mengumpulkan uang modal usaha. 2. Pemilik saham. Pemilik saham yaitu keluarga sendiri maupun dijual umum di pasar saham. 3. Pengembangan saham. Pengembangan saham memiliki ekuitas kepemilikan keuangan di perusahaan tersebut. Saham memiliki keuntungan. 1. Pemegang saham memiliki kewajiban terbatas dan mereka hanya mempertaruhkan uang yang mereka investasikan dalam korporasi. 2. Pemegang saham dapat mengakhiri kepemilikan mereka dengan menjual saham mereka kepada orang lain. 3. Saham juga diperdagangkan tangan ketika pemegang saham mati. Selain saham mempunyai keuntungan, perusahaan juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan 1. Tidak terikat jangka waktu. 2. Mempermudah untuk perusahaan terlebih untuk keuangan. 3. Sudah terdapat manajemen yang menangani khusus untuk pengelolaan, lebih mengutamakan orang yang berpengalaman di koperasi. Kerugian pada perusahaan. 1. Lebih sulit untuk membentuk badan perusahaan. 2. Perusahaan harus memenuhi verifikasi sesuai aturan pemerintah. 3. Perusahaan harus mengikuti prosedur baik dokumentasi arsip atau jual beli serta kepemilikan saham. Di sini kita akan membahas tentang korporasi. Korporasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha yang sah, di mana dalam pengertian rincinya adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau dari beberapa perusahaan dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Contoh perusahaannya ada Mandiri, BCA, dan Telkom Indonesia. Kekurangannya itu berhubungan dengan pajak. Jadi pajak yang digunakan sangatlah berbeda dengan perusahaan kepemilikan perseorangan. Laba perusahaan pun juga dikenakan 2 kali lipat, dan pemegang saham pun juga membayar pajak atas dividen sendiri. Sumber dananya itu bisa dari saham atau obligasi. Di sini perusahaan perseorangan terbatas, badan usaha yang besar modalnya perseorangan. Jadi kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi milik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Dan selanjutnya ada perusahaan nirlaba, di mana ini pemegang sahamnya bertujuan tidak mengambil untung tapi untuk melayani kebaikan masyarakat. Sumber dananya bisa dari sumbangan. Koperasi adalah bisnis yang dimiliki, dikendalikan, dan dioperasikan untuk saling menguntungkan anggotanya. Misalnya, petani membentuk koperasi untuk menjual tanaman dan membeli peralatan pertanian. Jenis kepemilikan bisnis. Jenis kepemilikan bisnis terdiri dari kepemilikan masalah, tunggal, kemitraan umum atau terbatas, C corporation, subbab S korporasi, korporasi nirbala, kemudian perseroan terbatas. Untuk kepemilikan masalah yaitu yang pertama siapa yang memiliki, tunggalnya yaitu pemilik, untuk kemitraan umum atau terbatasnya mitra, untuk C corporation yaitu pemegang saham, untuk subbab S korporasinya pemegang saham, kemudian untuk korporasi nirbalanya tidak ada, untuk perseroan terbatasnya anggota. Kemudian kepemilikan masalah yang kedua, apa itu liabilitas? Untuk tunggal tak terbatas, kepemilikan umum atau terbatas dalam banyak kasus. Untuk C korporasinya yaitu terbatas, untuk subbab S korporasi terbatas, korporasi nirbala terbatas,
Kemudian perseroan terbatas yaitu terbatas. Kemudian untuk kepemilikan masalah yang ketiga, bagaimana pajaknya? Untuk tunggal yaitu tingkat individu atau tingkat terendah. Kemudian kemitraan umum atau terbatas yaitu tingkat individu atau tingkat terendah. Kemudian untuk C corporationnya yaitu tingkat perusahaan atau pajak berganda. Untuk subbab S korporasinya yaitu tingkat individu atau tingkat terendah. Kemudian untuk S korporasi nirba untuk korporasi nirbalanya itu tidak ada. Kemudian untuk perseroan terbatasnya yaitu individu atau tingkat terendah. Kemudian untuk kepemilikan masalah yang keempat yaitu bagaimana laba didistribusikan. Untuk tunggalnya pemilik menerima semua. Kemitraan umum atau terbatasnya yaitu mitra menerima laba sesuai dengan perjanjian kemitraan. Kemudian untuk C corporationnya itu penghasilan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian untuk subbab S korporasinya yaitu penghasilan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian untuk korporasi nirbalanya surplus tidak dapat didistribusikan. Kemudian untuk perseroan terbatasnya anggota menerima laba per prosedur koperasi yang disepakati. Kemudian untuk kepemilikan masalah yang kelima, siapa yang memiliki kebijakan? Untuk tunggalnya itu tidak perlu. Kemitraan umum atau terbatasnya mitra. C korporasinya yaitu pemegang saham pemilik umum. Subbab S korporasinya yaitu pemegang saham pemilik umum. Korporasi nirbalanya yaitu perjanjian dewan direksi atau wali amanat. Untuk perseroan terbatasnya yaitu anggota per prosedur operasi yang disepakati. Kemudian untuk kepemilikan masalah yang ke-6 yaitu berapa lama perusahaan bisa ada. Untuk tunggalnya itu berakhir pada kematian pemilik. Untuk kemitraan umum atau terbatasnya itu berakhir pada kematian pasangan. Untuk C korporasinya itu tak terbatas. Untuk subbab S korporasinya itu tak terbatas. Kemudian untuk korporasi nirbalanya tidak terbatas melalui pengurus. Kemudian untuk perseroan terbatasnya yaitu variabel. Kemudian untuk kepemilikan masalah yang terakhir yaitu seberapa mudah untuk memanfaatkan. Untuk tunggal yaitu sulit. Untuk kemitraan umum atau terbatasnya lebih mudah daripada kepemilikan perseorangan. Untuk C corporationnya itu sangat mudah atau kepemilikan dijual sebagai saham. Kemudian untuk subbab S korporasinya itu sama seperti kemitraan. Kemudian untuk korporasi nirbalanya sulit atau tidak ada kepemilikan untuk dijual sebagai persediaan. Kemudian untuk perseroan terbatasnya semua seperti kemitraan. Untuk profil bisnis di sini, Joe Pascaretta dan temannya Aaron Dowenher pada usia 11 tahun, mereka mengembangkan situs web pertama mereka. Bersama-sama mereka merancang situs web untuk perusahaan konstruksi lokal. Dengan desain di tangan, mereka pergi ke perusahaan konstruksi dan mendapatkan pelanggan pertama mereka. Pada tahun 1999, ketepatan pada bulan Agustus, Joe dan Aaron membentuk ALPS Teknologi LLC sebagai pengembangan situs web. Dalam 2 tahun, teknologi ALPS memiliki 15 karyawan. Mereka memisahkan diri dari pesaing mereka dengan menawarkan dukungan pelanggan secara 24 jam setiap hari dalam seminggu, layanan konsultasi pelengkapan, dan opsi pembiayaan yang fleksibel. Dan pada tahun 2002, teknologi ALPS memulai perusahaan rumput ALPS Law Company menyediakan layanan pemotongan rumput dan landscape dan mulai dengan mesin pemotong rumput komersial tunggal. Dan pada tahun pertama, mereka meraup lebih dari 1.000 untuk menarik bisnis yang lebih banyak lagi. ALPS Law Company menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh ALPS Teknologi untuk menunjukkan kepada pelanggan seperti apa bentuk landscape yang sudah jadi. Dan dalam beberapa tahun berikutnya, perusahaan rumput ALPS melayani lebih dari 60 properti, perumahan, dan komersial dan meraup lebih dari $1 juta per tahun. Pada 2008, Joe
dan Harun membentuk perusahaan baru LPS Internasional yang menggabungkan LPS Law Company dan LPS Holding Group. Mengatasi hambatan dalam memulai usaha terdapat 4 poin. Poin pertama, usia bukan hambatan untuk memulai usaha. Dan poin kedua, hadapi tantangan, kekhawatiran, risiko kerugian dan kegagalan dengan langkah nyata. Dan poin ketiga, jadikan cemoohan sebagai motivasi, pembuktian diri atau aktualisasi diri. Dan poin keempat, segera mulai usaha atau ide yang ada di benak kita. Dari beberapa slide materi yang telah disampaikan, di sini saya akan meringkas atau merangkum inti dari jenis usaha dan pemilik usaha. Yang pertama, jenis usaha ada 4. 1. Manufaktur, 2. Grosir, 3. Retail atau ecer, yang keempat layanan atau penyedia jasa. Kedua, tentang kepemilikan usaha. Jenis utama kepemilikan usaha dibedakan menjadi 4. Yang pertama, perseorangan, kemitraan, korporasi, dan koperasi. Yang membedakan dari keempat jenis pemilikan usaha adalah struktur bisnisnya, terutama dalam hal kewajiban pajak, siapa yang mengendalikan bisnis, dan bagaimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi. Tanggung jawab sebagai seorang pemilik usaha berkewajiban secara hukum untuk menggunakan uang pribadi dan harta benda pribadi untuk membayar hutang bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang jenis dan pemilik usaha. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan presentasi ini dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman mahasiswa Ali Jenjang Gizi Stikes Surabaya angkatan 2019, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Teman-teman, jangan lupa like and subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.